bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini kabar sukacita yang luar biasa yang diterima oleh Maria pada waktu itu. Kabar sukacita yang diterima oleh Maria. Kabar itu tidak berasal dari manusia, tapi kabar itu berasal dari sorga. Nah, ayat 31, mari kita perhatikan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Di ayat 31 dikatakan begini, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, saya katakan tadi bahwa berita itu berasal dari surga. Kabar sukacita yang diberikan oleh malaikat Gabriel lewat Tuhan kepada Maria. Pada waktu itu Maria tidak pernah terpikirkan kalau dia akan dijumpai oleh seorang malaikat Tuhan yang namanya malaikat Gabriel. Dan justru karena itulah Maria sungguh yakin apa yang disampaikan Tuhan lewat malaikat itu. Maria sungguh yakin bahwa Tuhan akan melakukan perkara besar sekalipun Maria belum bersuami, sekalipun Maria belum mengenal laki-laki pada masa itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, itulah yang sedang dipegang oleh Maria. Dikatakan firman Tuhan untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, bahkan dikatakan di ayat 31, sesungguhnya dikatakan demikian Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Mungkinkah hal itu terjadi? Menurut logika kita, menurut logika manusia, mungkinkah hal itu terjadi? Apa kata orang, apa kata dunia? Kalau Maria mengandung tanpa dia bersuami, tentu terjadi perguncingan. Tentu orang akan berkata, wow, Maria sedang melakukan dosa. Maria sedang melakukan perzinahan. Padahal yang sebenarnya Tuhan mengutus malaikat Gabriel untuk menemui Bunda Maria, menemui Maria bukan Bunda, sorry, Maria pada waktu itu. Tetapi justru itulah, sekalipun Maria belum mengenal, belum bersuami, tapi Maria pegang janji Tuhan dalam hidupnya bahwa itu akan tergenapi. Tuhan akan lakukan perkara besar. Sebab dikatakan tadi di ayat 37, sebab bagi Tuhan tidak mustahil. Nah, karena itu hari ini kita bersyukur dengan Tuhan. Karena secara logika Maria, saya katakan tadi, belum bersuami, tidak akan mungkin terjadi. Tidak akan mungkin. Dari mana jalannya? Tentu, nah, bisa saja dia punya anak, tapi dia curi. Begitu ya? Tetapi hal itu tidaklah demikian, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ketika mendengarkan itu Maria pun percaya dengan firman yang akan digenapi di dalam hidupnya. Maria percaya akan firman yang disampaikan itu, dan itu akan tergenapi di dalam hidupnya. Wow, luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar di saat dia duduk, di saat dia melakukan tugas, di saat dia mungkin bekerja, ketika malaikat Gabriel datang menemui dia hanya percaya di saat demikian, tidak. Tapi Maria pegang janji itu. Maria pegang firman yang disampaikan bahwa itu akan tergenapi di dalam kehidupan. Sungguh luar biasa. Beda dengan kita Bapak, ketika kita mendengar firman, ada hamba Tuhan yang luar biasa menyampaikan luar biasa menangis. Begitu ya, begitu hamba Tuhan yang pulang kampung atau pulang ke daerah, firman hilang. Kalau kita tidak ada demikian, amin Bapak Ibu, tidak demikian. Ya kecil amin. Kalau kita nggak percaya dengan firman. Nah Bapak Ibu, saya katakan tadi, ketika malaikat Gabriel menyampaikan itu kepada Maria, Maria pegang firman itu. Maria tangkap, Maria yakin bahwa hidupnya akan menerima janji Tuhan. Firman itu akan digenapi. Nah, karena itu hari ini firman Tuhan ingatkan kita, di segala sesuatu hidup ini kita perlu belajar Bapak Ibu, perlu kita menyadari, perlu kita memahami, kita memiliki sikap seperti Maria. Kita juga perlu belajar memiliki sikap seperti Maria ketika dia mendengar firman itu, ketika dia bertemu dengan malaikat Gabriel. Dia pegang, dia betul-betul percaya dengan Tuhan.
Dia betul-betul memiliki kebenaran. Dan Maria memberikan penyerahan hidupnya kepada Tuhan. Maria betul-betul memiliki penyerahan hidup kepada Tuhan. Dia sepenuhnya dia serahkan kepada Tuhan. Sekalipun itu bertolak belakang dengan pikiran manusia. Tetapi Maria percaya. Maria memiliki penyerahan hidupnya kepada Tuhan. Dia bukan hanya sekedar percaya, tapi dia betul-betul dia pegang janji Tuhan. Betul-betul yakin dengan firman. Betul-betul firman itu menghidupkan semangatnya, menghidupkan imannya. Dia pegang janji itu. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika kita mendengar firman, tangkaplah firman itu. Pegang itu. Sekalipun belum terjawab, tapi yakinkan dengan imanmu bahwa itu akan digenapi di dalam